Eva. Pada kesempatan pagi hari ini kita di SD Negeri Kemiri Muka 2 akan mengadakan acara yaitu kegiatan observasi kepala sekolah oleh pengawas. Sebelum acara dimulai, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini acara bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya yang saya hormati, selamat datang Ibu Pengawas Hajah Eva Arifa MPD. Kemudian terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kemiri Muka 2, Bapak Setiawahyudi SPD MPD. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu guru semua, walaupun tidak semuanya yang sedang tidak mengajar. Ibu guru SD Negeri Kemiri Muka, terima kasih kehadirannya. Pada hari ini adalah acara untuk kegiatan observasi kepala sekolah oleh pengawas. Yang sebelumnya rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kemudian untuk acara yang selanjutnya yaitu langsung aja ya Pak ya, presentasi dari Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengawas pembina Usia Bunda ada MPD, yang saya hormati MC pemandu kegiatan pagi hari ini Ibu Titi, Bapak Ibu guru yang hadir pada kegiatan observasi kepala sekolah oleh pengawas pada hari ini. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga masih bisa melakukan kegiatan, dalam hal ini kegiatan observasi kepala sekolah oleh pengawas yang hari ini adalah observasi terhadap kepala sekolah SD Negeri Kedua, yaitu saya sendiri. Izin Ibu Pengawas Bunda Eva bahwa saya sudah melakukan observasi ke 19 guru yang ada di SD Negeri Kedua. Jadi dilanjutkan dengan observasi kepala sekolah yang dimulai pada hari ini tanggal 5 Juni 2024. Jadi kalau saya presentasikan untuk observasi ini, ya, saya mulai dari visi saya sebagai kepala sekolah. Visi saya adalah menjadi kepala sekolah yang mempunyai manfaat, dinamis dan profesional. Kemudian misi di SD Kemiri Kedua pada tahun ajaran 2023-2024 bahwa SDN Kemiri Kedua sudah menerapkan jalur IKM level 2 atau mandiri berubah, sehingga ada penggunaan perangkat ajar yang disediakan di PMM sesuai dengan jenjang satuan pendidikan, yaitu perangkat ajar untuk kelas 1 dan kelas 4. Oleh karenanya sebagai daya dukung untuk meningkatkan kompetensi guru dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan peserta didik, maka kami membentuk komunitas belajar Cinta Belajar namanya Bu ya. Dan alhamdulillah sudah masuk dalam dan terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Itu sekilas tentang komunitas belajar. Kemudian dilanjutkan sebelum kegiatan komunitas belajar di SD Negeri Kedua, saya selalu menyampaikan visi dan misi sekolah SD Negeri Kedua, bahwa visi ini adalah gagasan bersama, impian bersama semua warga sekolah
saya, guru, orang tua, dan siswa. Visi SD Negeri 2, tadi sebelumnya ada visi saya sebagai kepala sekolah, yang ini visi SD Negeri 2, visi bersama-sama untuk mencapai tujuan dari SD Negeri 2 ini, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, religius, nyaman, dan peduli di lingkungan. Dari visi ini ada 5 kata kunci yang memang harus diwujudkan dalam bentuk misi. Di sini yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif. Dalam hal ini adalah wujud visi dari mewujudkan unggul dalam prestasi akademik. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk memupuk bakat dan minat serta kreativitas peserta didik. Ini untuk mewujudkan peserta didik unggul dalam prestasi akademik. Yang ketiga adalah menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Ini adalah salah satu visi elemen nyaman. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan kegiatan keagamaan bagi peserta didik. Ini elemen visinya adalah religius. Kemudian yang kelima, menumbuh kembangkan kecintaan terhadap lingkungan dan budaya bersih. Ini elemen visi adalah peduli lingkungan. Jadi ini adalah gagasan atau mimpi bersama kami untuk kami wujudkan bersama-sama warga sekolah SDN Komunitas 2. Dilanjutkan dengan konsep komunitas belajar dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu memang meminta semua satuan pendidikan menyelenggarakan komunitas belajar, yaitu kegiatan sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran dalam IKN dan ingin menerapkan kurikulum merdeka dengan lebih baik di satuan pendidikan melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Jadi ini konsep dari komunitas belajar. Sedangkan tujuannya ada 5 tujuan dari komunitas belajar. Yang pertama adalah mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. Yang kedua, mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas. Sedangkan yang ketiga, membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Yang keempat, mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehingga berdampak peningkatan hasil belajar siswa. Jadi tujuan akhirnya adalah peningkatan hasil belajar siswa. Itu tujuan dari komunitas belajar dalam kurikulum merdeka. Lanjut dengan peran komunitas belajar dalam IKN. Komunitas belajar berperan untuk satu, memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Yang kedua, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah dan berbagi praktik baik seputar kurikulum merdeka untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi, pengembangan strategi, metode, dan model pembelajaran pada perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka untuk meningkatkan hasil belajar murid. Dan yang terakhir, memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Ini peran komunitas belajar dalam IKN yang sudah diterapkan di SDN Komunitas 2. Lanjut dengan konsep pengembangan komunitas belajar dalam satuan pendidikan di SDN Komunitas 2. Komunitas belajar guru di sekolah merupakan sebuah kelompok atau komunitas yang terbentuk di lingkungan sekolah, yang bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para guru dalam proses mengajar. Jadi ada kompetensi yang harus ditingkatkan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para guru dalam proses mengajar. Sedangkan manfaat pengembangan komunitas belajar itu ada 5. Yang pertama, pertukaran pengalaman atau praktik baik. Ini ciri kurikulum Merdeka adalah berbagi praktik baik. Kemudian yang kedua, meningkatkan profesionalisme sebagai guru atau tenaga pendidik. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Yang keempat, motivasi dan dukungan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Itu manfaat dari komunitas belajar. Sebenarnya di sini ada uraian-uraiannya cukup banyak. Ya, manfaat ini nanti Bapak Ibu guru bisa baca. Ya, ini manfaatnya ada 5 yang tadi saya sebutkan. Ada 5 ya. Kemudian keterampilan, motivasi dan dukungan. Yang terakhir adalah kolaborasi. Ini yang poin yang paling penting adalah kolaborasi. Ya, bahwa kolaborasi ini adalah komunitas belajar guru mempromosikan kolaborasi antara sesama guru. Mereka dapat bekerja sama dalam pengembangan kurikulum, merancang kegiatan pembelajaran, atau mengatasi masalah khusus yang dihadapi dalam konteks sekolah. Jadi di sini guru-guru yang ada di Kombel itu diminta untuk bekerja sama dalam hal apa? Mengembangkan kurikulum, merancang kegiatan pembelajaran, dan mengatasi masalah khusus yang dihadapi dalam konteks sekolah. Lanjut, Ibu Bapak. Nah, ada sudah 2 visi dan misi tadi saya sampaikan. Visi dan misi saya sebagai kepala sekolah, visi dan misi saya sebagai visi dan misi SDN Komunitas 2, dan yang ketiga adalah visi dan misi komunitas belajar SDN UPTD SDN Komunitas 2. Visinya adalah terwujudnya Kombel sebagai wadah untuk saling berbagi praktik baik. Jadi diharapkan para guru tenaga pendidikan itu saling berbagi praktik baik yang merupakan ciri khas dari kurikulum Merdeka. Sedangkan nilai dasar yang ingin dicapai dari setiap guru yang mengikuti Kombel adalah profesional, kolaboratif, pelayanan kepada siswa, dan peduli terhadap perkembangan siswa. Itu memang menjadi tujuan akhir dari komunitas belajar adalah pelayanan kepada siswa dan peduli terhadap perkembangan siswa, yang memang merupakan objek yang dijadikan sebagai kegiatan pembelajaran yang bermakna. Kemudian visi dari Kombel SDN Komunitas 2 yaitu yang pertama, mendorong peningkatan potensi guru untuk mencapai prestasi melalui PMM. Jadi di PMM ini banyak sekali fitur, dimulai dari pengembangan diri, kemudian apalagi itu inspirasi dan lain-lain yang bisa digunakan oleh seluruh guru untuk meningkatkan prestasinya. Juga di PMM juga ada fitur untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang kedua, Kombel menjadikan ruang diskusi positif dan ruang kolaboratif antar guru. Yang ketiga, mengedukasi anggota Kombel untuk dapat mengumpulkan hasil karya yang bisa diunggah di PMM dan berbagi praktik baik. Itu misi dari Kombel SDN Komunitas 2. Yang terakhir, misi dari Kombel SDN Komunitas 2 adalah meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada siswa. Jadi semuanya finish dari semua kegiatan Kombel itu adalah ke siswa atau berpusat pada siswa. Di sini berdampak pada siswa. Dilanjutkan dengan waktu dan program Kombel SDN Komunitas 2. Kegiatan Kombel dilaksanakan setiap hari Sabtu dikarenakan SDN Komunitas 2 menerapkan 6 hari kerja, sehingga untuk kegiatan Kombel dilaksanakan setelah selesai kegiatan pembelajaran pada hari Sabtu.
Beberapa program kegiatan Kombel yaitu yang pertama adalah pembuatan modul ajar atau RPP. Yang kedua, penyusunan perangkat ajar seperti CP dan ATP. Kemudian pembuatan ragam asesmen. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, menyusun modul ajar kelima dan pengelolaan kinerja guru di PMN. Itu yang sudah dilaksanakan di Kombel SDN kedua. Nah, deskripsinya seperti ini. Memang pada bulan Januari sampai bulan Juni sekarang memang Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan penilaian kinerja yang ada di PMN. Oleh karenanya deskripsinya kegiatan ini untuk saling belajar bersama untuk menuntaskan modul yang sudah dipilih sampai ke aksi nyata. Alhamdulillah beberapa guru sudah mendapatkan sertifikat dari pelatihan mandiri di PMN. Kemudian pengelolaan kinerja, deskripsinya kegiatan ini saling belajar bagaimana cara mengisi pengelolaan kinerja dengan baik dan benar. Jadi karena Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah ya baru melaksanakan pengelolaan kinerja di PMN untuk beradaptasi banyak sekali kendala, sehingga memang perlu ada saling sharing dan berbagi untuk mengisi pengelolaan kinerja. Jadi begitu juga kepala sekolah. Bunda, kemarin kita sudah 3 kali mengadakan Kombel kepala sekolah karena untuk mempersiapkan pengisian pengelolaan kinerja kepala sekolah. Alhamdulillah sudah terlaksana. Jadi kita untuk mengisi menilai kinerja guru dan mengisi pengelolaan kepala sekolah bisa dilakukan dengan baik dan benar. Lanjut dengan kendala dan hambatan. Memang setelah saya dan ketua Kombel merefleksi kendala dan hambatan yang dihadapi, sekurangnya ada 3 ditemukan kendala dan hambatan. Yang pertama adalah masih belum konsisten dalam melaksanakan program kegiatan Kombel karena masih terdapat guru yang tidak hadir dengan alasan izin atau sakit. Jadi tidak full 19 guru hadir ketika komunitas belajar. Yang kedua, ada kegiatan yang berbarengan pada hari Sabtu sehingga kegiatan Kombel jadi terganggu. Memang karena hari Sabtu ini hari akhir pekan, ya, iya banyak kegiatan yang berbarengan seperti kondangan, ya, acara keluarga, ini. Jadi ini kendalanya. Yang ketiga adalah tidak semua guru memiliki motivasi yang sama untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar guru. Beberapa guru mungkin merasa tidak tertarik atau merasa kurang yakin dalam mengikuti kegiatan tersebut. Itu refleksi dari kegiatan Kombel yang sudah dilakukan oleh SDN Komunitas 2. Ini sebagai catatan kami, saya sebagai kepala sekolah, agar nanti mencari trik atau strategi untuk mengaktifasi lagi kegiatan Kombel agar bermakna dan mempunyai nilai positif untuk pengetahuan dan keterampilan guru. Dilanjutkan dengan aktivasi Kombel. Ya, tadi dengan ada 3 hambatan untuk mengaktifkan kembali Kombel di SDN Komunitas 2. Ya, yang saya upayakan adalah saya tidak pernah bosan memberikan motivasi kepada semua guru untuk selalu aktif dalam Kombel dengan mengedukasi dengan manfaat dari komunitas belajar, karena dengan belajar bersama, saling sharing, saling berbagi, insya Allah pengetahuan, keterampilan, pengalaman akan bertambah. Yang kedua adalah memberikan sertifikat atau penghargaan kepada guru yang aktif dan selalu berbagi praktik baik. Ini akan saya lakukan. Guru-guru yang aktif, ya, yang yang sudah berbagi praktik baik akan diberikan sertifikat. Nanti akan dibuatkan karena sudah ada dan resmi terdaftar di komunitas belajar di PMN, maka SDN 2 bisa
mengeluarkan sertifikat untuk diberikan kepada guru yang aktif dan selalu berbakti praktek baik. Ini untuk memotivasi guru-guru agar aktif di komunitas belajar. Yang ketiga, ini yang belum saya lakukan, mendatangkan narasumber yang kompeten untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta motivasi guru. Yang narasumber dalam kegiatan komunitas belajar. Yang keempat, materi Kombel agar tidak membosankan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, diskusi, presentasi, simulasi, dan pembuatan produk yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Dan yang terakhir, selalu mengadakan refleksi dan evaluasi untuk memperbaiki yang masih kurang secara berkala untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan. Jika masih ada kekurangan, maka kita perbaiki bersama-sama. Itu adalah strategi untuk mengaktifkan komunitas belajar di SDN Mimika 2. Dilanjutkan, ini beberapa dokumen atau foto-foto kegiatan Kombel yang sudah kami lakukan. Waktu pertama adalah dibentuk pada Juli 2023. Waktu itu masih ada Pak Firdaus sebagai guru penggerak. Beliau alhamdulillah bisa menggerakkan teman-teman guru untuk aktif di komunitas belajar. Ya. Dilanjutkan dengan komunitas belajar dipimpin oleh Ibu Siti Julaiha, karena Pak Firdaus menjadi kepala sekolah, maka yang menggantikan adalah Ibu Siti Julaiha yang memandu teman-teman guru-guru untuk aktif di komunitas belajar. Ini adalah foto-foto kegiatan komunitas belajar yang sudah dilakukan di SDN Mimika 2. Terima kasih, itu saja Bunda presentasi yang sederhana ini. Nanti mungkin dilanjutkan dengan forum tanya jawab, dan sekaligus sebelumnya ingin mendapatkan penguatan dari Ibu Pengawas Bunda Eva Erifa terkait dengan presentasi saya yang mungkin banyak sekali kekurangannya. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Titi, silakan Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih ke Bapak Kepala Sekolah SDN Mimika 2, Bapak Setiawati di SPD MPD atas pemaparan kegiatan di kegiatan dari Bapak, kemudian kegiatan yang ada di SDN Mimika 2 untuk kemajuan bersama. Di sini juga tadi sudah dipaparkan mengenai komunitas belajar, di mana komunitas belajar ini kita dikasih nama Cinta Belajar SD Negeri Mimika 2. Ini adalah suatu wadah untuk saling berbagi praktek baik, untuk memotivasi kita semua dalam melaksanakan kegiatan di PMN, kegiatan belajar mengajar di SD Mimika 2. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan, mungkin ada ibu-ibu guru yang mau bertanya kepada Bapak mengenai pemaparan kegiatan tadi. Silakan. Silakan ibu-ibu. Mengenai kegiatan-kegiatan di sekolahan, mungkin ada yang mau dipertanyakan dan sebagainya. Ya, silakan ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya kepada Ibu Pengawas Bunda Eva. Di sini saya mewakili teman-teman ya Bu, terkait dengan Kombel. Di sini yang masih kita bukan ragukan ya Bu, jadi yang masih kita bingungkan itu terkait untuk sertifikatnya, untuk keluarnya di Aksinyata. Terkadang kita sampai 2 kali pengeditan itu masih menunggu untuk validasinya Bu, gitu. Tantangannya seperti itu ya Pak. Jadi di sini semoga bisa saling sharing bagaimana untuk kelanjutannya
aksi nyatanya supaya sertifikatnya itu cepat keluar intinya ya. Itu saja saya mewakili dari teman-teman. Mudah-mudahan ada pencerahannya dari Bapak Setia dan Ibu Pengawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi? Silakan. Ada lagi sih. Dari Bu Bajil, Bu Maulida, Itu Ibu Titi mungkin ada pertanyaan. mungkin karena saya guru baru ya Bu ya, saya dari SMP. Nah, kemarin dari data baru di sini kelas bulan juga sempat sakit ya Bu, izin mohon maaf. Ya, gini Pak, untuk kegiatan rombel mungkin saya juga belum mengikuti ya Pak ya, belum banyak mengikuti untuk di kegiatan SD di sini. Yang kemarin sebulan sempat sakit, jadi ya terima kasih atas adanya ada teman-teman di sini semua yang membantu saya mengenai pengisian IPMN. Terima kasih banyak dengan adanya kegiatan ini, saya sangat terbantu. Saya terbantu dengan mungkin saya tinggalan dengan yang lain gitu. Tapi untuk PNM mungkin saya juga belum ya Pak ya. Untuk PNM kemarin untuk SMP dan SD ternyata beda, banyak yang berkurang di saya gitu. Kemudian kemarin bulan yang kedua masih nunggu validasi ya. Validasi juga belum, karena ada juga yang aksi nyata saya yang ditolak juga gitu. Kita juga nggak tahu. Terima kasih, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong untuk presentasi Bapak Kepala Sekolah kita. Kurang meriah, kurang kencang. Iya, semangat ya. Baik, yang izin berdiri ya Pak. Terima kasih karena disuruh dikasih kekuatan. Insya Allah saya sampaikan ya, dalam observasi ini tugas pengawas yang mengerti ya, melihat bagaimana sih prosesnya, ada tanya jawab, bagaimana sikap semuanya, itu kan. Alhamdulillah dari seluruh itu ternyata semuanya memberi kesempatan untuk memberikan pengawasan. Bapak Ibu ya, penilaian ini tidak hanya untuk kepala sekolah, tapi nanti penilaian itu akan kami sinkronisasi ya. Ketika sekarang sinkron nggak akan sinkron karena belum kelar. Kalau sudah kepala sekolah dinilai sama kepala pengawas sudah satu selesai ya, sudah semuanya itu baru ya, baru bisa menentukan untuk kinerjanya. Jadi bukan semata-mata ini hanya untuk kepala sekolah saja ya. Beres dulu jadi ada satu sistem di situ ya. Nah, alhamdulillah tadi tentang rombel di sini indikatornya Bapak upaya presentasikan arahan motivasi guru aktif terlibat kegiatan aktivitas belajar untuk peningkatan terus pembelajaran. Sudah bagus. Tadi ada tidak kalimat-kalimat tentang motivasi? Ada tidak tanya jawab? Ada ya. Udah terangkum di situ. Mungkin nanti untuk rekomendasinya itu Bu Eva menuliskan di sini dan dibaca oleh kepala sekolah. Ya, baik. Terima kasih semuanya guru-guru hebat. Terima kasih dari SMP ya. SMP yang ke sini ya Bu. Masya Allah. Jadi harus tetap berupaya untuk mengikuti apa ya? Artinya dimana kita berada ya disitulah kita. Insya Allah kok guru-guru di sini baik-baik, bisa berkolaborasi, maju bersama, bergerak bersama, saling ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dengan adanya nilai-nilai yang Bapak sampaikan tentang rombel di sini jadi motivasi yang tadinya itu kelemahan-kelemahan itu ada, jadi ke depan bisa diatasi dan terus meningkat, dan hasilnya ujung-ujungnya untuk siapa Pak? Untuk ujung-ujungnya untuk siapa? Untuk peserta didik. Jadi kita guru itu kan benar-benar apa
dari pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, karakternya. Nah, berarti guru di sini harus terus menimba ilmu dengan adanya komunitas belajar. Nanti sebulan sekali ibu akan lihat keliling ya, melihat kegiatannya. Di sini ada dituliskan setiap kelompok ada mekanismenya. Nah, jadi setiap minggu itu bergantian. Jika sudah kesepakatan di hari Sabtu, tidak ada dusta di antara kita. Atau ciri khasnya itu kelompoknya harus menyepakati kesepakatan. Jadi harus betul-betul di situ tuh guru itu sadar bahwa ini loh, kalau masih 50% yang ini ganti harinya boleh. Diupayakan semuanya hadir gitu. Kalau sudah sekali dua kali undangan, ini ada acara, itu membuat tidak semangat nantinya. Jadi silakan mau pukul berapa Sabtunya dan diganti, dievaluasi, digali. Bagaimana nih usulan-usulan dari guru gini-gini? Saya mau mending habis Jumatan aja Pak, biar ini yang satu nggak tidak terganggu. Tetap Sabtu aja, yang penting jamnya boleh. Pukul berapanya di ini nggak terlalu siang. Nah, jadi semuanya bisa boleh ya. Jadi alhamdulillah terima kasih Pak Surya sudah menyampaikan tentang komputer. Insya Allah nanti rekomendasinya saya tulis dan lalu ke bapak-bapak menindaklanjuti hasil rekomendasi Bu Eva. Ya, semua manusia tidak ada yang sempurna. Ya, pasti ada saya ada kebaikan, ada kelemahannya, ya, ada yang menonjol di luar ini waktu kita menginspirasi beliau ya dengan semangat tadi, berarti guru-gurunya pun harus lebih semangat. Setuju Bapak Ibu? Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penguatan hari ini. Semoga penguatan ini motivasi dari ibu kita bisa lebih semangat lagi untuk menjadi siswa-siswi kita supaya peserta kita menjadi anak-anak yang mandiri, bersikap baik, santun, kerja baik, sehingga anak-anak mandiri berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa. Mungkin itu acara hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada kepala sekolah, Ibu Bunda Eva, terima kasih atas motivasinya. Kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Buat kita semuanya.